kita dengarkan setiap etapa perjuangan arek-arek Surabaya. Selamat datang para pengunjung. Saat ini Anda berada dalam area diorama statis Museum 10 November yang berada di Tugu Pahlawan Surabaya. Dalam keadaan terdesak dan terkepung oleh rakyat pejuang, pimpinan pasukan Inggris di Surabaya meminta bantuan pada Jakarta hingga didatangkanlah Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal Hawthorne. Perundingan berlangsung alot dan mengarahkan gencatan senjata pasukan Inggris dan pejuang. Bagaimana hasil dari perundingan yang juga dihadiri para wartawan asing ini? Mari kita simak kisah selengkapnya. Minggu 28 Oktober 1945, ketika mayoritas pasukannya sudah terbunuh oleh para pejuang Surabaya dan sisanya terjebak tidak bisa kembali ke titik aman, Brigadir Jenderal AWS Malabi meminta bantuan Jenderal Philip Christison, pemimpin tertinggi pasukan sekutu Hindia Belanda. Christison dan Mayor Jenderal Hawthorne, pemimpin operasi sekutu di Pulau Jawa, menekan Presiden Soekarno untuk datang ke Surabaya. Presiden didampingi Muhammad Hatta, Wakil Presiden, dan Amir Syarifuddin, Menteri Pertahanan, tiba di Surabaya dengan pesawat Dakota Inggris Senin 29 Oktober 1945. Kedatangan Soekarno-Hatta untuk memastikan gencatan senjata terjadi di Surabaya. Mereka bertemu jajaran pemimpin di Surabaya Senin sore itu juga di kantor gubernuran. Mereka yang hadir Gubernur Suryo, Dr. Mustopo, Presiden Sudirman, dan Dul Arnowo yang menjelaskan situasi terkini pada kedua pemimpin nasional. Para pemimpin Surabaya memilih melanjutkan angkat senjata seraya menegaskan sekutu yang telah melanggar kesepakatan 26 Oktober. Dul Arnowo dan Gubernur Suryo mendesak Soekarno bersikap tegas kepada Inggris, tapi Presiden tetap menegaskan gencatan senjata. Selasa pagi 30 Oktober, Mayor Jenderal Hawthorne tiba di Bandara Monokerembangan, disambut Brigjen Malabi. Soekarno dan Hatta turut menyambut kedatangan Hawthorne di bandara. Rombongan pemimpin ini segera bertolak ke kantor gubernuran untuk berunding dengan para pemimpin di Surabaya. Di lantai 2 kantor gubernuran, kini Jalan Pahlawan, perundingan gencatan senjata berlangsung. Di pihak Indonesia, hadir para pemimpin seperti Gubernur Suryo, Presiden Sudirman, Dul Arnowo, Dr. Mustopo, dan Sungkono mewakili rakyat Surabaya. Perundingan berlangsung alot. Soekarno dan Hatta dalam perundingan itu berlaku sebagai penengah. Mereka berupaya menyusun perjanjian yang saling menguntungkan satu sama lain, hingga tercapai sekitar 8 klausul perjanjian gencatan senjata. Pada saat perundingan berlangsung, deru suara tank dan gemuruh suara rakyat di luar kantor gubernuran terdengar sampai ke dalam ruangan perundingan di lantai 2. Beberapa pokok penting perjanjian yang telah disepakati, antara lain pembatalan ultimatum sekutu di selebaran yang disebar pada 27 Oktober tentang larangan bagi para pejuang membawa senjata. Pasukan sekutu dalam perjanjian itu akan membatasi pergerakan mereka hanya di sekitar pelabuhan, bangunan HBS, dan di kawasan Jalan Darmo, tempat para bekas tahanan perang berada. Perjanjian itu juga memuat pembentukan Biro Penghubung atau Biro Komunikasi antara pasukan sekutu dengan TKR dan polisi di pihak pejuang Surabaya untuk memastikan jalannya gencatan senjata. Pada klausul lain yang kemudian diumumkan Amir Syarifuddin selaku Menteri Pertahanan, sekutu mengakui TKR sebagai angkatan perang resmi di Indonesia. Selanjutnya, pemindahan bekas tahanan perang oleh sekutu dari Jalan Darmo ke Pelabuhan Tanjung Perak akan dijamin keamanannya. Setelah rombongan Soekarno bersama Hawthorne memastikan jalannya gencatan senjata, mereka meninggalkan Surabaya. Biro Penghubung pun memastikan jalannya gencatan senjata dengan mendatangi langsung sisa-sisa pertempuran yang masih berlangsung di beberapa kawasan. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya. Selasa, 30 Oktober 1945, Brigjen Malabi sebagai anggota Biro Penghubung tewas di depan gedung Internasio Jembatan Merah. Mobil Malabi meledak oleh granat di bagian belakang hingga jasadnya hampir tidak bisa dikenali. Selamat datang para pengunjung.
kematian Malabi ini justru memperburuk hubungan antara kedua pihak di Surabaya. Jenderal Christison mengeluarkan ultimatum dan mengerahkan sejumlah besar pasukan untuk membombardir Surabaya dalam pertempuran yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan, pertempuran 10 November 1945. Pengunjung, Anda sudah mendengarkan seluruh rangkaian kisah dalam diorama statis Museum 10 November yang berada di Tugu Pahlawan Surabaya.